apa kabar kalian semua? Nama gue Livni Sanders. I hope you guys are doing very well. Untuk video hari ini gue pengen make upan aja, istilahnya get ready with me, sambil gue ngobrol lah ya, dikit-dikit curhat tentang kehidupan gue, apa yang barusan terjadi, baru-baru ini terjadi maksudnya. By the way, kemarin ada yang nanya apakah gue udah nikah atau tunangan gitu, karena mungkin mereka lagi sering lihat gue pakai cincin. Jawabannya adalah tidak, tapi gue lagi demen aja pakai cincin-cincin gini. Menurut gue pas aja, bagus aja, kelihatannya gitu lah ya dengan kuku gue yang indah. Alright. Ini juga cincin-cincin murah yang gue beli dari Flying Horses. Itu adalah all shop dari Anita Jayanti. Kalian dapat 12 cincin untuk harga 50.000, which is really cheap. Pertama gue bakal pakai toner ini yang baru gue coba, yaitu dari Crystal Moist Hydra Ion Plus. Ini sebenarnya gue coba karena waktu itu gue di Guardian harganya cuma 30.000, Bo. Ditulis sih harga awalnya 200 ribuan gitu, tapi dibuat jadi 90% off karena produknya bakal expired bulan Juni. But I'm not sure apakah efeknya itu ngaruh banget for now at least. Selanjutnya bakal gue pakai adalah serum yang lagi gue demen banget sekarang, yaitu dari All Perfect. Kalau si All Perfect ngirimin gue serum yang anti-aging. Sebenarnya sih mereka kemarin nanya gue pengen yang apa karena mereka punya yang acne, ada yang mencerahkan gitu ya, dan akhirnya gue pilih yang anti-aging. Dan ini produk udah setengah ternyata. Untuk serum dari All Perfect ini udah gue pakai sekitar sebulanan and I absolutely love it. Alright. Sebenarnya alasan kenapa gue lebih pilih anti-aging daripada yang anti-acne, walaupun gue tahu kulit gue ini ladang jerawat ya sis, adalah alasan kenapa gue pilih si anti-aging ini adalah karena ada retinol di dalamnya. But selain itu mereka juga punya active ingredients, ada collagen, glutathione, aloe vera, green tea, dan vitamin E. But the retinol one adalah alasan kenapa gue pengen pakai ini serum. Alright. Serum. Nah, kalau kalian nggak tahu, retinol itu adalah anaknya dari retinoic acid ya, which is yang selalu gue pakai untuk mencegah jerawat. Tapi si retinoic acid, emaknya dari si retinol ini yang sebelumnya sering gue pakai, itu kayaknya belakangan ini lagi terlalu keringin muka gue. Nah, kan ini bisa gue pakai tiap hari, bisa pakai siang-siang hari juga, tetap harus pakai sunscreen please. Dan sama sekali nggak ada efek samping ngering-ngeringinnya gitu. Dan alasan kenapa gue juga demen sama serum ini adalah karena dia bener-bener ngelembapin kulit gue ya, Bu. Dan by the way, please, produk-produk anti-aging tuh bukan cuma buat emak-emak doang. Gue harap kalian udah tahu sekarang ya, gue harap kalian udah pinter sekarang gitu untuk tahu kalau misalnya produk anti-aging tuh bisa kalian pakai dari umur kalian 20-an. Gue bakal pakai seluruh wajah gue aja sebelum makeup. Tapi janganlah lu ntar tanya ke gue saat gue umur 40 tahun gimana resep awet muda gitu, karena lu nggak mau dengerin gue sekarang. Alright, you have to use anti-aging product dari umur 20-an. Alright. Tapi belakangan ini banyak banget tiba-tiba muncul video di recommended gue gitu ya, mana video-videonya tuh pada cewek-cewek ngomongin skincare rutin yang mereka lakuin saat mereka umur 20 yang akhirnya berhasil dan ngaruh banget saat mereka umur 30-an, dan muka mereka itu bagus-bagus banget, Bu. So ya, jadi intinya adalah gue pengen kelihatan kayak gue umur 20-an saat gue 40. Alasan juga kenapa gue pengen nyobain serum ini adalah karena dia water based. Alright, jadi sama sekali nggak ada minyak-minyakan, nggak ada oil-oilan, which is yang gue anti banget. So far gue belum ketemu face oil yang pas buat kulit acne gue. So that is why ini safe banget buat kalian yang gampang jerawatan ya, karena sama sekali nggak ada oil or anything like that. So pada dasarnya kenapa gue suka sama ini All Perfect Anti-Aging Serum adalah karena dia melembabkan kulit gue. Ada retinolnya yang sekaligus juga mencegah jerawat gue ini ya sis. Basically mencegah jerawat gue sambil menolong kulit gue ini biar kelihatan bernutrisi dan nggak kering-kering amat, aka terlembabkan sis. Oke. Rekomen banget produk ini karena dia so far bener-bener menolong ya. Thank you so much buat All Perfect yang udah ngirimin produk ini ke gue. I love it, I really love it. Untuk moisturizernya masih sama, tetap dari Wardah Hydra Melt Moisturizer Cream. Tiba gue inget kalau gue dulu itu pernah nonton video Jackie Aina di mana dia bilang cara untuk menghindari creasing di bagian sini nih, di bagian smile lines itu adalah kata beliau untuk mencegah foundation biar nggak creasing di bagian sini adalah untuk pakai silicone primer first. Ini gue bakal coba ngetes, tapi gue bingung gue pengen pakai yang si Baby Skin atau yang si Becca. Gue bakal pakai yang BK aja ya, biar nggak ada yang ntar komen bilang ya iyalah pakai Maybelline yang murah, yang BK baru pengaruh. Alright, untuk foundationnya gue bakal pakai dari cushionnya si YOU. Nomor yang gue pakai nomor 03 beige yang paling gelap. Dan lately emang gue lagi demen banget, especially kalau misalnya ini gue kombinasiin sama concealernya si Maybelline Fit Me dan bedaknya Revlon. Oh my god, flawless. So gue demen-demen banget sama formulasi dari ini cushion, tapi sayangnya emang iya warnanya cuma 3 doang sis. Gimana itu? Nah, wanna say thank you so much buat kalian yang selalu nge-tag gue di Instagram untuk produk baru yang kalian pengen gue coba. Alright, and lately of course kalian tahu banyak banget brand-brand indie atau nggak brand-brand Instagram, you guys can call it, mulai ngeluarin produk-produk complexion gitu ya, kayak foundation, cushion, bedak, ini itulah. Dan sama gue nggak tahu kenapa gue males aja gitu nyobain produknya.
Contohnya itu kayak si Rose All Day, mereka punya foundation yang dulu cuma ada 4 warna dan warna tergelapnya pun udah keterangan banget, even buat si Lizzy Para. Alright, gue inget saat gue ngecek Instagram mereka tahun lalu gitu, mereka itu sengaja banget ngebuat shade paling gelap mereka itu seakan-akan shade-nya jauh lebih gelap dari warna sebenarnya gitu loh, kayak mereka ngegelapin kulit modelnya. Dan itu bikin gue kayak ilfeel abis. Akhirnya mereka nge-DM gue bilang, thank you for calling us out, we are trying our best, kita bakal ngeluarin shade-shade baru lagi. Dan akhirnya mereka ngeluarin 2 shade baru dan tetap aja warnanya itu kayak paling gue warna tergelap gitu loh. Jadi kayak sama aja kemarin kayak si Emina yang ngirimin gue warna terbarunya dari cushionnya itu yang warna mocha, yang akhirnya sama aja warna-warna gue juga, sama sekali nggak membantu. Dan they thought they did something. Mereka berpikir mereka itu melakukan suatu hal yang wow banget. Bilang, oh my god, ini Liv nih, lihat warna terbaru ada kan warna kamu. But that's not the point. That's not the point. Kenapa gue selalu mengkritik dan juga komplain soal pilihan warna foundation Indonesia. It's not just for me, okay? I'll say this again and again. Gue bakal bilang ini berkali-kali sampai kalian bosen. Tapi gue itu bukan warna tergelap di Indonesia, okay? So gue nggak bakal tepuk tanganin lo kalau warna tergelap lo itu gue. Dan gue nggak bakal tepuk tanganin lo kalau misalnya warna tergelap lo itu cuma 1 doang gitu loh, sedangkan warna sebelumnya itu warna gue. Ngerti nggak maksudnya? Like there's no diversity at all. This is however, emang I'm so glad. By the way, ini foundation nggak selesai gue blend dari tadi. Moving on. Concealernya of course dari Maybelline. But I'm so glad karena anak-anak zaman sekarang udah berani call out brands gitu ya. Karena tadi gue juga ngeliat IG-nya Roll Over Reaction, mereka ngeluarin cushion kan. Dan mereka ngeluarin cushion yang dimana jelas-jelas modelnya itu warna kulit gue. Dan mereka tulis, ini adalah warna milk tea, warna untuk our dark skin. Kasusnya itu sama aja kayak si Emina. Again, sama aja kayak si Rose All Day. Again, like kalau misalnya lu bilang kulit gue kulit gelap, berarti lu tuh mengeliminasi yang kulitnya jauh lebih gelap pada gue, seakan-akan mereka itu nggak ada, seakan-akan mereka itu nggak pakai makeup. Gue nggak ngerti itu gimana jalan pikiran mereka, kenapa mereka bisa berpikir untuk buat caption seperti itu, bilang ini untuk dark skin dimana sama sekali nggak ada darknya. Shall we? I don't like it. Boom. Alright, ini mari gua blend ini concealer. By the way, sebenarnya kemarin gue sempet filming tutorial ya, gue sok-sokan gitu pengen jadi kayak beauty vlogger lainnya buat tutorial wisudaan. Tapi ternyata mikrofon gue error dan ada kayak bunyi nging-nging gitu. Sekarang semoga udah nggak ada lagi ya, semoga sih. By the way, thank you so much buat yang sudah memutuskan untuk subscribe ke channel gue ini setelah menonton video gue yang Vocalour itu. Thank you so much. Alright. So sejujurnya saat gue ngupload video yang Vocalour gue itu, gue sama sekali nggak sadar soal drama yang sudah terjadi sehari sebelumnya ya. Ada apa ini itu, siapa yang ngepost IG story lah gitu, gak ngerti gue beneran serius. Tapi karena akhirnya banyak yang komen pada bilang, wah review kakak bagus banget ya, nggak kayak channel sebelah. Wah review kakak bagus, menghormati, nggak kayak channel yang ini itu. Dan akhirnya gue kepo dan yes, gue mulai mudeng akan apa yang terjadi. Alright, nggak ngebela siapapun, alright, karena gue ngerti yes, lu sebagai influencer ngeluarin suatu produk pasti lu sayang banget itu produk, pasti lu pengen banget kalau semua orang itu suka sama produk lo. Then again, you cannot please everyone. Just like gue tahu kalau misalnya pasti banyak di sana yang nggak suka sama gue, dan pasti banyak juga di sana yang suka sama gue gitu loh. Alright, I understand, gue mengerti. By the way, gue pengen pakai powder matte si Maybelline ini deh sebagai blush karena kemarin nggak sempet ya, jadi gue pakai sekarang. Gue sebenarnya tipe-tipe orang yang nggak suka dipanggil influencer gitu ya. Gue lebih suka gue dipanggil sebagai vlogger, youtuber seperti itu. Dan again, gue also cannot deny dan harus gue akui kalau gue punya sedikit influence on my platform di sini ke subscribers gue. Gue harap gue nggak bebelit-belit ngomongin soal hal ini. Kita itu semua manusia ya. Kita itu nggak bisa menjadi 100% positif di keseluruhan hari kita. Pasti ada aja hal-hal negatif yang mempengaruhi perasaan kita, mempengaruhi emosi kita. But you should also be aware of what you're feeling, alright? Especially kalau misalnya lu seorang public figure yang mempunyai influence on other people. Pun emang I love the idea dimana ya Instagram gue terserah mau posting gue ini itu, kayak terserah gue, hak gue ini itu. But then again, I also have to realize kalau misalnya what I say may affect other people gitu loh. Apa yang gue keluarkan itu mungkin bakal mempengaruhi banyak orang, walaupun itu negatif, positif. Whatever you post, apapun yang lu post itu punya suatu nilai, punya suatu value-nya. So be careful with what you post, okay?
basically that, itu dia maksud gue, itu yang pengen gue omongin. Basically gue nggak jelas banget sih, ya gue harap kalian ngerti. Tapi ya gue nggak ngerti apakah pesan gue itu tersampaikan oleh kalian. Gue harap iya. But then again, yes, gue pun sendiri bukan malaikat. Gue pernah lah ngepost suatu hal yang gue tahu post gue itu bener-bener merugikan beberapa kelompok orang, alright. Tapi postnya pun masih ada di Instagram gue, nggak gue hapus, dan itu masih gue believe in and I stand by until this day. Karena gue tahu apa yang gue post itu is bigger than me gitu loh. Maksudnya it has value to it. Gue bukan cuma dimana gue ngepost karena gue nggak demen deh sama. I feel like itu suatu hal yang needs to be done. Kalau nggak bakal ada perubahannya gitu loh. Nggak cuma petty doang istilahnya, oke? So so please kalau misalnya emang kalian mempunyai cita-cita menjadi influencer, please know that you do have influence on other people. Kalau lu bisa mempromosikan suatu hal yang positif, lu pun sendiri bisa mempromosikan suatu hal yang negatif, alright? So be careful on that one. Walaupun mungkin hal itu nggak lu sadari, tapi yeah, that's why it's important to be self-aware, to know what you are, to know what you do, to know why you do these things or that, alright? Gue berasa kayak Oprah sekarang karena gue, apa bahasa Indonesianya wise? Bijaksana. Ini by the way bedaknya Revlon ya, yang of course gue demen banget, dan please go get this, please beli. Jangan tanya gue kenapa ini bagus atau enggak, ini bagus, tahan air, perfect, gorgeous. Ini dari Revlon yang Touch and Glow. Dengerin kata influencer Livni Sanders, ini bedak bagus banget. Please go get this, please. Sekarang bakal gue semprot muka gue pakai si of course Studio Tropic Original Priming Water seperti biasa sis ya. I know bosen but demen, suka. Jadi ya. Untuk alisnya gue pengen pakai si ABH yang deep brow. Udah lama banget ini nggak gue pakai ke diri gue ya. Selalu gue pakein klien gue tapi nggak pernah gue pakein ke gue. Udah lama banget maksudnya. Jadi ya gue bakal pakai ini sekarang. Masih itu sih masih bagus sih, masih nggak kering gitu. So that's nice. It's been a year maybe. Warna yang gue pakai adalah yang dark brown. Oh, and by the way, siapa di sini yang nonton Game of Thrones? Please, oh my god, tinggal berapa minggu lagi? 2 minggu lagi? 3 minggu sih. Kalau misalnya ada yang nonton Game of Thrones, please kasih tahu gue favorit karakter kalian siapa, karena gue, I think belakangan ini gue lagi demen banget sama Cersei. Season pertama of course favorit gue adalah si Dany kan, Daenerys Targaryen. Tapi somehow belakangan ini gue demen banget sama si Cersei. Gue gak berharap dia nanti yang win the Game of Thrones, tapi like I like her. Dan buat kalian nonton Game of Thrones, please, what are you doing? Kalian lagi ngapain sekarang? Gue jamin kan gak bakal nyesel. Itu dari episode pertama pun pasti kalian udah kayak kepo ke depannya kayak gimana, dan itu akhirnya terus menerus seperti itu. Brow mascaranya gue bakal pakai dari si Maybelline lagi, yang Fashion Brow Color Drama Mascara. Dan ini gue ngerti kenapa dia yang tetap lanjut dan gak di discontinue dan tetap dijualin sama Maybelline, karena tahan lama, Bo. Ini dia, gue pengen berkeringet sebanyak apapun, ternyata nggak kemana-mana. Celurit alis gue masih ada di situ sampai akhir gym, sampai selesai gue olahraga tetap ada di situ. Oh my god. Dan akhirnya gue tahu kenapa ini produk itu laku ya sis, karena dia bener-bener ngebuat alis lo, pensil alis lo, pomade lo, apapun itu tetap ada di situ dan nggak kemana-mana. Kayak kesannya tuh kayak ngelemin gitu loh, kayak ngeset your brows. Kayaknya timsnya on TJ Key Aina nggak ngaruh karena masih ada aja itu creasing di situ. Ya udahlah, kayak itu emang takdir gue lah ya. Maksudnya muka gue udah cakep, tapi at least tidaknya Tuhan adil dan foundation gue nggak bisa nempel di situ. So untuk eyeshadow gue bakal paletnya si James Charles ini aja dari Morphe ya, which is yang sebenarnya bakal jadi hadiah giveaway gue untuk yang 100k. Tapi belum nyampe aja, jadi please sabar, but ya soon. Tada! Tada! Ini sengaja matanya gue seduan biar gue lebih jelas aja gitu dan gak buang-buang waktu ya sis. Oke, plastik buat nama-nama dari palet ini gue udah gak tahu kemana, tapi bakal pakai warna yang kuning ini dulu nih. Dan bakal gue taruh di crease aja. Kalau misalnya ada kalian gitu ya, karena belakangan ini gue lagi sering banget dapet DM gitu dimana kalian bilang, tadi aku lihat kakak lo bla 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 bla. Dan please kalau misalnya kalian lihat gue gitu di jalan, di gym atau di mana, say hi gitu ya, karena gue seneng banget kalau misalnya ada yang say hi ke gue atau kayak nanya, kakak YouTuber ya gitu. Karena of course gue selalu pengen ngomong sama orang-orang yang sudah support gue selama ini, dan juga it feels nice untuk be recognized gitu di jalan kan. Setelah itu
gue bakal lanjut pakai warna yang ini nih, warm chocolate ini. Dan kalau emang kita ketemu di gym gitu atau nggak tiba-tiba ternyata Khalif nih nge-gym di sini juga, langsung aja gitu sapanya saat gue latihan dan saat rame-rame, biar orang-orang tuh liatin gitu kan, biar orang-orang tuh kepo, ih siapa sih kok pada minta foto gitu loh. Dan saat mereka kepo, akhirnya mereka search nama gue, dan akhirnya gue tambah deh subscribersnya gitu. Maksud gue itu marketing sis ya, jadi please bantulah saya. Oke. Untuk bagian tengah-tengahnya gue bakal ambil warna matte ini nih, matte nude ini. Jadi semua mata gue sekarang bakal all matte. Oke. Bakal taruh ini dan taruhnya di tengah sini nih, like that. Dan setelah itu bolak-balik kuasnya aja untuk di blend. Gue nggak tahu selama bertahun-tahun ini gue kemana aja, tapi gue baru sadar kalau pakai bulu mata itu ternyata jauh lebih gampang kalau lu pakai maskara duluan. Beneran serius deh, ternyata segampang itu. Karena gue tahu masalah gue di makeup itu pertama adalah pasang bulu mata, kadang ini nggak pas, ini nggak pas. Tapi kalau gue pakai maskara duluan itu jauh lebih gampang. Oh my god. Untuk bulu matanya masih dari Artisan Pro. Gue pakai yang L Absolute 1713. Mereka kemarin ngirimin gue satu box isi semua dari koleksinya. Jadi ya video-video ke depan gue bakal tetap pakai Artisan Pro ya. I'm sorry but gue suka sama bulu matanya karena I feel like it's unique. Maksudnya bentuknya bukan bentuk-bentuk generik juga. It's lightweight. Itu sih lightweightnya itu sih yang bikin gue demen, ringan gitu loh. Ini akhirnya gue tambahin eyeliner karena gue bodoh. Pertama rencananya cuma pengen ngisi-ngisi bulu mata aja, tapi ya akhirnya keterlanjutan sis. Wait, so untuk highlighternya kemarin baru gue dikirimin sama brand lokal baru, yaitu namanya Sorsha. Semoga gue bener ya cara nyebutnya. Ini produk pertama mereka, Radiant Highlighter, dan gue dikirimin yang warna Natuna. Gue bakal pakai di sini dulu deh. Gue kasih lihat swatchnya aja deh ke kalian. Iya, kayak tipe-tipe yang sheer natural glow. Not bad. Again, kemarin Jackie Aina ratu gue bilang kalau tahun 2019 adalah waktunya wanita-wanita pakai lip liner again. So itulah yang bakal gue lakukan sekarang. Ini nggak penting brandnya brand apa, yang penting ini lip liner warna coklat ya. Nggak tahu kenapa kayak juga brand lokal jarang keluarin lip liner. Mungkin karena di Indonesia lip liner itu nggak terlalu penting ya. Orang lebih suka yang ombre-ombre lip Korea, lip tint gitu. Dan again, emang sih lipstick zaman sekarang juga udah pigmented banget gitu ya, udah tahan lama. Jadi gue rasa itulah alasan kenapa orang-orang jarang pakai lip liner, karena nggak terlalu butuh lagi sis. Lipsticknya gue bakal pakai dari Givarin Innovia yang Mocha. Ini gue demen banget. Jadi basically mereka ini adalah brand Thailand. So walaupun ini sebenarnya namanya soft matte, tapi ini sebenarnya lebih ke cream sih, lip cream ya. Karena obviously as you guys can see, creamy banget. But I like it. Karena dia highly pigmented juga dan nggak ngebuat bibir gue kering. Wait, coba pakai highlighternya di my body juga sekarang. Yes honey. Excuse me. Oh wait, so tadi video gue makeupan sekaligus ngobrol aja lah ya sih, sambil pakai beberapa produk yang lagi gue demen sekarang. Highlighter Sorsha yang baru pertama kali gue pakai sekarang ini so far so good lah ya, nggak ada masalah atau gimana gitu. And for the serum, highly recommend, bagus banget. It helps me a lot untuk biar gue nggak ketergantungan sama si Vitacit itu, dan ya lebih melembabkan dan easy on my skin. Oke, semoga at least videonya menghibur. Kalau misalnya kalian lagi bosen atau nggak, kalian emang kangen sama gue, dan kalau kalian baru, jangan lupa di subscribe untuk lihat video gue ke depan-depannya. And thank you so much for watching. I'll see you guys again in my next video. Dadah!